Selamat pagi Pak John dan teman-teman semuanya. Setelah kita mendengarkan presentasi dari kelompok A di minggu yang lalu mengenai enhancing decision making, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok B akan melanjutkan pembahasan materi mengenai information systems, organizations, and strategy. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok B. Yang pertama ada Cecilia Angelita, NIM 110, Syahla Mozart, NIM 111, Yuliana Dia Ayu, NIM 118, Niken Salindri, NIM 122, Krisnawan Raditya, NIM 127, Timotius Novian, NIM 21101, dan Nicholas Valen, NIM 21114. Pada bagian ini, kami akan menyampaikan gambaran secara umum mengenai materi apa saja yang akan kami bahas dan telah terbagi ke dalam 4 subtopik berikut. Yang pertama, Organizations and Information Systems. Yang kedua, How Information Systems Impact Organizations and Business Firms. Yang ketiga, Using Information Systems to Achieve Competitive Advantage. Dan yang keempat, Using Systems for Competitive Advantage in Management Issues. Pembahasan yang pertama mengenai Organizations and Information Systems. Sebelum mengetahui apa yang dimaksud dengan organisasi, di sini akan dimunculkan dua gambar atau dua figur. Untuk figur yang pertama, mengenai hubungan dua arah antara organisasi dan teknologi informasi. Nah, dari gambar ini menunjukkan bahwa hubungan dua arah yang kompleks bisa dimediasi oleh banyak faktor. Tidak sedikit di antaranya adalah keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh manajer. Faktor lain yang memediasi hubungan adalah budaya organisasi, struktur, politik, proses bisnis, dan lingkungan. Lalu untuk figur yang kedua ini merupakan definisi teknis mikroekonomi organisasi. Dalam gambar ini, kita bisa tahu bahwa dalam definisi ekonomi mikroorganisasi, modal dan tenaga kerja yang merupakan faktor produksi utama disediakan oleh lingkungan, diubah oleh perusahaan melalui proses produksi menjadi produk dan jasa. Nah, produk dan jasa ini nanti dikonsumsi oleh lingkungan yang memasok modal dan tenaga kerja tambahan sebagai input dalam lingkaran umpan balik. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah struktur sosial formal yang stabil yang membutuhkan sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Organisasi juga bisa diartikan sebagai badan hukum formal dengan aturan dan prosedur internal atau bisa juga sebagai kumpulan aturan, hak, tugas, dan tanggung jawab atau wewenang yang tertulis. Di dalam organisasi terdapat karakteristik secara umum. Antara lain, yang pertama, ada pembagian tugas yang jelas. Yang kedua, terstruktur, ada atasan dan bawahan. Yang ketiga, ada aturan dan prosedur. Dan yang keempat, ada keadilan dalam bekerja dan kualifikasi yang jelas dari setiap posisi. Kemudian berikut ini adalah bagian komposisi organisasi formal, di mana dalam pandangan perilaku perusahaan ini, orang-orang yang bekerja dalam organisasi, mereka mendapatkan keterikatan pada hubungan yang ada, dan mereka membuat pengaturan dengan bawahan dan atasan tentang cara kerja yang akan dilakukan, jumlah pekerjaan yang akan dilakukan, dan dalam kondisi apa. Lalu, bagaimana definisi organisasi ini berhubungan dengan sistem informasi? Pandangan teknis organisasi mendorong kita untuk fokus pada bagaimana input digabungkan untuk menciptakan output. Ketika perubahan teknologi terjadi, diperkenalkan ke dalam perusahaan. Mengubah elemen ini bisa memakan waktu yang lama, sangat mengganggu, dan membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mendukung pelatihan dan pembelajaran. Contohnya, lamanya waktu yang dibutuhkan
untuk menerapkan sistem informasi baru yang efektif. Perubahan teknologi membutuhkan perubahan siapa yang memiliki dan mengendalikan informasi, siapa yang berhak mengakses dan memperbarui informasi tersebut, dan siapa yang membuat keputusan tentang siapa, kapan, dan bagaimana. Tampilan yang lebih kompleks ini memaksa kita untuk melihat cara kerja yang dirancang dan prosedur yang digunakan untuk mencapai output. Untuk selanjutnya adalah fitur of organization. Semua organisasi modern memiliki karakteristik tertentu. Mereka adalah birokrat dengan pembagian kerja dan spesialisasi yang jelas. Aturan-aturan ini menciptakan sistem keputusan yang tidak memihak dan universal, membuat organisasi mencoba untuk memperkerjakan dan mempromosikan karyawan atas dasar kualifikasi teknis dan profesionalisme. Fitur lain dari organisasi termasuk proses bisnis mereka, budaya organisasi, politik organisasi, lingkungan sekitar, struktur, tujuan konstituen, dan gaya kepemimpinan. Kemudian kita akan membahas mengenai routine and business process. Rutinitas disebut dengan prosedur operasi standar, lebih tepatnya aturan, prosedur, dan praktek yang telah dikembangkan untuk mengatasi semua situasi yang diharapkan. Rutinitas dibuat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Lalu, bisnis proses merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Semua organisasi terdiri dari rutinitas dan perilaku individu, kumpulan yang membentuk sebuah proses bisnis. Kumpulan proses bisnis membentuk perusahaan bisnis. Informasi baru, aplikasi sistem, mengharuskan rutinitas individu dan proses bisnis berubah untuk mencapai tingkat kinerja organisasi. Selanjutnya adalah organization politik. Orang-orang dalam organisasi menempati posisi yang memiliki perbedaan keahlian, kepentingan, dan cara pandang. Akibatnya, mereka secara alami memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana sumber daya, penghargaan, dan hukuman harus didistribusikan. Akibatnya muncul kompetisi dan konflik. Selanjutnya, organization culture. Sekumpulan asumsi mengenai produk apa yang mesti dibuat, bagaimana memproduksinya, di mana produk tersebut dibuat, dan untuk siapa produk tersebut. Umumnya, asumsi budaya ini diterima begitu saja dan memang demikian adanya. Untuk topik selanjutnya adalah organization environment. Organization environment adalah lingkup yang berada di luar batas organisasi, tetapi mempunyai keterkaitan dan mempengaruhi organisasi, seperti mempengaruhi kemampuan manajer dalam penggunaan sumber daya alam ataupun manusia. Organisasi berada di lingkungan dari mana mereka menarik sumber daya dan di mana mereka memasok barang dan jasa. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, organisasi terbuka untuk dan bergantung pada lingkungan sosial dan fisik yang mengelilingi mereka. Tanpa sumber daya keuangan dan manusia, orang yang bersedia bekerja dengan andal dan secara konsisten untuk upah atau pendapatan yang ditetapkan dari pelanggan, maka organisasi tidak bisa ada. Di sisi lain, organisasi dapat mempengaruhi lingkungan mereka. Misalnya, perusahaan bisnis membentuk aliansi dengan bisnis lain untuk mempengaruhi proses politik. Mereka beriklan untuk mempengaruhi penerimaan pelanggan atas produk. Sebagian besar organisasi tidak dapat beradaptasi dengan cepat di lingkungan yang berubah. Operasi standar organisasi prosedur, konflik politik yang ditimbulkan oleh perubahan tatanan yang ada, dan ancaman terhadap nilai-nilai budaya
yang dipegang erat menghambat organisasi membuat tidak bisa berubah. Gambar tersebut menggambarkan peran sistem informasi dalam membantu organisasi merasakan perubahan di lingkungan mereka dan juga dalam membantu organisasi bertindak pada lingkungan mereka. Sistem informasi adalah instrumen kunci untuk lingkungan pemindaian mental, membantu manajer mengidentifikasi perubahan eksternal yang mungkin memerlukan respon organisasi. Lingkungan membentuk apa yang dapat dilakukan organisasi, tetapi organisasi dapat mempengaruhi lingkungan mereka dan memutuskan untuk mengubah lingkungan sama sekali. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam membantu organisasi merasakan perubahan lingkungan, dalam membantu organisasi bertindak atas lingkungan mereka. Untuk selanjutnya ada organization structure. Apa hubungannya struktur organisasi dengan sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen merupakan suatu proses pengolahan data yang akan menghasilkan output berupa informasi. Sementara itu, struktur organisasi akan menentukan bagaimana arus informasi tersebut berjalan dalam suatu organisasi. Jenis sistem informasi yang sering ditemukan di perusahaan bisnis dan sifatnya masalah dengan sistem ini seringkali mencerminkan jenis organisasi struktur. Di perusahaan wirausaha kecil akan sering menemukan kekurangan sistem yang dirancang dan dikembangkan dengan terburu-buru yang seringkali dengan cepat melampaui kegunaannya. Semua organisasi memiliki struktur atau bentuk. Tabel gambar pada slide ini merupakan klasifikasi 5 jenis dasar struktur organisasi menurut Mintzberg. Yang pertama, entrepreneur struktur dengan klasifikasi ukuran perusahaan kecil dan cepat beradaptasi dengan lingkungan, dan umumnya perusahaan langsung dipimpin oleh pemilik. Yang kedua, mesin birokrasi dengan klasifikasi ukuran perusahaan besar dan lambat beradaptasi dengan lingkungan, menghasilkan produk yang sama sesuai standar dan dipimpin oleh tim manajemen. Yang ketiga, birokrasi terdivisi dengan klasifikasi terdiri dari beberapa cabang, umumnya menghasilkan produk yang berbeda sesuai standar dan dipimpin oleh sebuah kantor pusat. Yang keempat, birokrasi profesional dengan klasifikasi produk atau jasa yang dihasilkan berdasarkan pengetahuan pekerja dan otoritas berdasarkan bagian. Yang kelima, adhokrasi dengan klasifikasi produk atau jasa berdasarkan kebutuhan, sangat cepat beradaptasi dengan lingkungan, dan terdiri dari pekerja ahli yang bekerja dalam waktu tertentu. Organisasi memiliki tujuan dan menggunakan cara yang berbeda untuk mencapainya. Beberapa organisasi memiliki tujuan koersif, yang lain memiliki tujuan utilitarian. Organisasi juga melayani kelompok yang berbeda atau memiliki konstituen yang berbeda. Beberapa terutama menguntungkan anggota mereka, yang lain menguntungkan klien, pemegang saham, atau publik. Cara lain organisasi berbeda adalah dengan tugas yang mereka lakukan dan teknologi yang mereka gunakan. Kemudian pada subtema 3.2 kita akan membahas dampak organisasi dan perusahaan bisnis. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa organisasi dan perusahaan bisnis ini berpengaruh atau berdampak pada ekonomi, dan yang kedua berdampak pada organisasi dan perilaku. Sistem informasi ini telah menjadi salah satu instrumen pengambilan keputusan yang berpengaruh dalam organisasi. Sistem informasi secara fundamental telah mengubah ekonomi organisasi dan sangat meningkatkan kemungkinan untuk mengatur pekerjaan. Teori ataupun konsep dari ekonomi dan sosiologi akan membantu kita memahami perubahan yang dibawa oleh teknologi informasi.
Kemudian pembahasan akan kita mulai dengan membahas pada dampak ekonomi terlebih dahulu. Yang pertama, teknologi informasi telah mengubah baik biaya relatif modal maupun biaya informasi. Di sini yang dimaksud adalah bagaimana sistem informasi dapat dipandang sebagai salah satu faktor produksi yang dapat menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. Perlu kita ketahui bersama bahwa perusahaan akan selalu mencoba memperluas pangsa pasar sehingga mau tidak mau harus menambah biaya produksi serta informasi. Dan berkaca pada data historis, pengeluaran terhadap modal dan tenaga akan selalu naik pada tingkat waktunya. Pada akhirnya, pihak perusahaan akan meningkatkan investasi pada perkembangan teknologi informasi demi menekan pengeluaran di masa depan secara berkala. Menurut teori biaya transaksi, perusahaan dan individu berusaha untuk menghemat biaya transaksi seperti yang mereka lakukan pada biaya produksi. Kemudian di sebelah kanan, teknologi informasi juga dapat mengurangi biaya manajemen internal. Nah, menurut teori keagenan, perusahaan dipandang sebagai perhubungan kontrak di antara individu-individu yang mementingkan diri sendiri daripada sebagai entitas yang memaksimumkan keuntungan. Teknologi informasi dengan mengurangi biaya untuk memperoleh dan menganalisis informasi memungkinkan organisasi untuk mengurangi biaya agensi karena menjadi lebih mudah bagi manajer untuk mengawasi lebih banyak karyawan. Dengan mengurangi biaya manajemen secara keseluruhan, teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan sambil mengecilkan jumlah manajer menengah dan pekerja administrasi. Kemudian pada slide yang selanjutnya kita akan berganti dengan membahas dampak terhadap organisasi dan perilaku. Perkembangan sistem informasi memberikan pengaruh bahkan dalam banyak hal, termasuk dalam organisasi. Seperti contohnya perusahaan yang awalnya masih tradisional akan menjadi lebih konvensional termasuk pada perilaku karyawannya. Jadi di sini tidak hanya sistem organisasinya yang jadi konvensional, tetapi sampai pada perilaku karyawannya masing-masing menjadi konvensional juga. Nah, dampak yang pertama di sini adalah bagaimana teknologi informasi dapat meratakan organisasi. Teknologi informasi memfasilitasi perataan hierarki atau pengurangan struktur organisasi dengan memperluas distribusi informasi untuk memberdayakan karyawan tingkat bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Selain itu, dalam pemberdayaan tenaga kerja, manajer pusat dapat melakukan pengambilan keputusan lebih cepat dikarenakan mendapat informasi secara langsung, faktual dan aktual tanpa perantara. Manajemen juga telah diperluas, memungkinkan manajer tingkat tinggi untuk mengelola dan mengendalikan lebih banyak pekerja yang tersebar di jarak yang lebih jauh. Jarak yang lebih jauh dapat kita artikan stratanya. Nah, pada gambar di sebelah kanan kita dapat lihat bagaimana struktur organisasi yang awalnya menjadi beberapa strata pada akhirnya dipadatkan menjadi hanya 3 strata. Kemudian yang nomor 2 ada organisasi pasca industri. Dalam masyarakat pasca industri, otoritas semakin bergantung pada pengetahuan dan kompetensi dan bukan hanya pada posisi formal. Oleh karena itu, bentuk organisasi menjadi datar karena pekerja profesional cenderung mengelola diri sendiri dan pengambilan keputusan harus menjadi lebih terdesentralisasi karena pengetahuan dan informasi menjadi lebih luas di seluruh perusahaan. Sistem informasi membentuk kebiasaan yang kita lihat sekarang, contohnya bagaimana seseorang dapat bekerja untuk seseorang yang lain yang mungkin tidak dia kenal ataupun bekerja pada lokasi yang jauh. Misal kita sebagai orang Jogja bisa WFH terhadap pekerjaan kita yang ada di NTT. Kemudian yang nomor 3 ada resistensi
organisasi terhadap perubahan. Sistem informasi dapat berpengaruh banyak pada perilaku karyawan dikarenakan setidaknya mengatur budaya kerja dan menentukan cara dalam melakukan sesuatu. Hal itu tidak lepas dari kebiasaan ketika bekerja. Kebiasaan itu akan menimbulkan sebuah cara yang mungkin dianggap paten dan menjadi cara kerja wajib, sehingga akan mengalami kesulitan untuk menerima perkembangan sistem informasi yang arahnya kan pasti progresif. Dalam model ini, satu-satunya cara untuk membawa perubahan adalah dengan mengubah teknologi, tugas, struktur, dan orang secara bersamaan. Karena resistensi organisasi terhadap perubahan begitu kuat, banyak investasi teknologi informasi gagal dan tidak meningkatkan produktivitas. Nah, dapat dilihat di gambar sebelah kanan ini bagaimana resistensi terhadap perubahan. Harus diulangi lagi bahwa penerapan sistem informasi memiliki konsekuensi untuk pengaturan tugas, struktur, dan orang. Dan menurut model ini, untuk melaksanakan perubahan, keempat komponen tersebut harus diubah secara bersamaan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan internet dan organisasi. Internet, khususnya World Wide Web, memiliki dampak penting pada hubungan antara banyak perusahaan dan entitas eksternal, dan bahkan organisasi proses bisnis di dalam perusahaan. Internet meningkat aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Intinya, internet mampu menurunkan secara drastis biaya transaksi dan agensi yang dihadapi sebagian besar organisasi. Contohnya, perusahaan pialang dan bank di New York sekarang dapat memberikan operasi internal mereka manual, prosedur kepada karyawan mereka di lokasi yang jauh dengan mempostingnya di situs web perusahaan, menghemat jutaan dolar dalam biaya distribusi. Tenaga penjualan global dapat menerima informasi harga produk yang hampir instan, pembaruan menggunakan web, atau instruksi dari manajemen yang dikirim melalui email. Vendor dari beberapa pengecer besar dapat mengakses situs web internal pengecer secara langsung untuk menemukan informasi penjualan terkini dan untuk memulai pesanan pengisian ulang segera. Bisnis dengan cepat membangun kembali beberapa proses bisnis utama mereka berdasarkan pada teknologi internet dan menjadikan teknologi ini sebagai komponen kunci dari TI mereka infrastruktur. Jika jaringan sebelumnya adalah panduan apapun, satu hasilnya adalah bisnis yang lebih sederhana, proses lebih sedikit, karyawan dan organisasi jauh lebih datar daripada di masa lalu. Lalu selanjutnya implikasi untuk desain dan pengertian sistem informasi. Untuk memberikan manfaat yang nyata, sistem informasi harus dibangun dengan jelas pemahaman tentang organisasi di mana mereka akan digunakan. Dalam pengalaman kami, faktor organisasi pusat yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan sistem baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan di mana organisasi harus berfungsi. Yang kedua, struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Yang ketiga, budaya dan politik organisasi. Yang keempat, jenis organisasi dan gaya kepemimpinannya. Yang kelima, kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap pekerja yang akan menggunakan sistem. Yang terakhir adalah jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis yang informasinya sistem terancang untuk membantu. Using information system to achieve competitive advantage. Model kekuatan kompetitif Porter. Nah, model ini paling banyak digunakan dalam memahami keunggulan kompetitif. Model tersebut memberikan pandangan umum tentang perusahaan, pesaingnya, dan lingkungan perusahaan.
Nah, ini gambar Porter's Competitive Force Model. Ada the firms, competitors, kemudian terpecah menjadi new market interns, substitute products, customers, dan suppliers. In Porter Competitive Force Model, the strategic position of the firms and its strategies are determined not only by competition with its traditional direct competitors, but also by four others forged in the industry environment: new market entrants, substitute product, customers, and suppliers. Kemudian, strategi sistem informasi untuk dealing dengan kekuatan kompetitif. Nah, yang pertama ada kepemimpinan biaya rendah. Gunakan sistem informasi untuk mencapai biaya operasional terendah dan terendah harga dengan menjaga harga tetap rendah dengan menggunakan sistem pengisian inventaris legendaris Walmart. Walmart mengirimkan pesan untuk barang dagangan baru ke pemasok setelah konsumen membayar pembelian mereka di kasir. Terminal titik penjualan mencatat kode batang setiap item yang melewati counter kasir dan kirim transaksi pembelian langsung ke komputer pusat di kantor pusat Walmart. Nah, yang kemudian ada diferensiasi produk. Gunakan sistem informasi untuk mengaktifkan produk dan layanan baru akan sangat mengubah kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan yang ada. Misalnya, Google terus memperkenalkan layanan pencarian baru dan unik supermarket dan toko retail besar seperti penggunaan Walmart. Data penjualan ditangkap di loket pembayaran untuk menentukan barang yang telah terjual dan perlu diatur ulang. Sistem memungkinkan Walmart untuk menjaga biaya tetap rendah sementara menyempurnakan barang dagangan untuk bertemu tuntutan pelanggan. Yang ketiga ada fokus pada ceruk pasar. Gunakan sistem informasi untuk mengaktifkan fokus pada tertentu. Gunakan sistem informasi strategi ini dengan memproduksi dan menganalisis data untuk penjualan dan teknik pemasaran. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk menganalisis pola pembelian, selera, dan preferensi pelanggan secara dekat sehingga mereka melakukan promosi iklan dan pemasaran secara efisien ke yang lebih kecil dan lebih target yang lebih besar di pasar. Yang keempat, perkuat keintiman pelanggan dan pemasok pasar. Gunakan sistem informasi untuk mempererat hubungan dengan pemasok dan mengembangkan keintiman dengan pelanggan. Nah, kemudian di sini ada tabel 3.3. It enable new products and services
providing competitive advantage. Nah, di sini ada beberapa item, ada Amazon, online musik, golf club customization, and online person-to-person payment. Selanjutnya kita akan bahas mengenai dampak internet terhadap keuntungan kompetitif. Di sini ada tabel titik 4, yaitu 4 strategi kompetitif dasar. Yang pertama adalah kepemimpinan berbiaya rendah. Di sini menggunakan sistem informasi untuk menghasilkan produk dan layanan dengan harga lebih rendah daripada pesaing sambil meningkatkan kualitas dan tingkat layanan. Contoh Walmart. Yang kedua adalah diferensiasi produk. Di sini menggunakan sistem informasi untuk membedakan produk dan memungkinkan layanan dan produk baru. Contohnya adalah Google, eBay, Apple, LandSend. Yang ketiga adalah fokus pada pasar. Fokus pada pasar ini menggunakan sistem informasi untuk mengaktifkan strategi terfokus pada curug pasar tunggal. Contohnya adalah Hilton Hotels Harrah. Yang keempat adalah keintiman pelanggan dan pemasok. Di sini menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan ikatan dan loyalitas yang kuat dengan pelanggan dan pemasok. Contohnya adalah Amazon. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai tabel 3.5. Yaitu di sini akan membahas mengenai internet memiliki dampak yang signifikan pada industri. Nah, di sini internet ini mempunyai dampak yang sangat banyak teman-teman. Contohnya adalah industri retail, musik, buku, perantara retail, perangkat lunak, telekomunikasi, dan surat kabar. Namun, internet juga telah menciptakan pasar yang sama sekali baru, membentuk dasarnya untuk ribuan produk, layanan, dan model bisnis baru, serta memberikan peluang baru untuk membangun merek dengan basis pelanggan yang sangat besar dan loyal. Contohnya adalah Amazon, eBay, iTunes, YouTube, Facebook, Travelocity, dan Google. Dalam pengertian ini, internet mengubah seluruh industri dan memaksa perusahaan untuk mengubah cara mereka melakukan bisnis. Untuk sebagian besar bentuk media, internet telah menjadi ancaman modal bisnis dan profitabilitas. Pertumbuhan penjualan ini selain seperti buku teks, dan publikasi profesional telah lamban karena bentuk hiburan baru terus bersaing untuk mendapatkan waktu konsumen. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai model rantai bisnis. Teman-teman bisa melihat ini tabel 3.9 yaitu the value chain model. Nah, di sini model rantai ini menyoroti aktivitas spesifik dalam bisnis, di mana strategi kompetitif terbaik dapat diterapkan. Menurut Porter 1985, dan di mana sistem informasi paling mungkin memiliki dampak strategis. Model ini paling mungkin memiliki karakteristik atau titik-titik leverage yang spesifik dan kritis, di mana perusahaan dapat menggunakan teknologi informasi secara paling efektif untuk meningkatkan posisi kompetitifnya. Model rantai memandang perusahaan sebagai rangkaian atau rantai aktivitas dasar yang menambahkan margin nilai pada produk atau layanan perusahaan. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan utama atau kegiatan pendukung. Baik teman-teman, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai dua kegiatan atau aktivitas. Nah, di sini ada dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Yang pertama adalah aktivitas utama. Aktivitas utama ini paling berhubungan langsung dengan produksi dan distribusi produk dan jasa perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Kegiatan utama meliputi logistik masuk, operasi, logistik keluar, penjualan dan pemasaran, dan layanan. Logistik masuk mencakup penerimaan dan penyimpanan bahan untuk distribusi ke produksi. Operasi mengubah input menjadi produk jadi. Dan logistik keluar mencakup penyimpanan dan pendistribusian produk jadi. Penjualan dan pemasaran termasuk mempromosikan dan menjual produk perusahaan.
Aktivitas jasa mencakup pemeliharaan, perbaikan barang, dan jasa perusahaan. Aktivitas pendukung memungkinkan terlaksananya aktivitas utama dan terdiri dari infrastruktur organisasi, administrasi dan manajemen, sumber daya manusia, meliputi perekrutan karyawan, perekrutan, dan pelatihan. Untuk teknologi, peningkatan produk dan proses produksi, dan pengadaan adalah pembelian input. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sinergi, kompetensi inti, dan strategi berbasis jaringan. Nah, di sini, strategi berbasis jaringan, ketersediaan internet dan teknologi, jaringan telah memahami strategi yang memanfaatkan kemampuan perusahaan untuk membuat jaringan atau jaringan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini strategi berbasis jaringan mencakup penggunaan ekonomi jaringan, model perusahaan virtual, dan ekosistem bisnis. Ekonomi jaringan sendiri, ini adalah model bisnis berdasarkan jaringan dapat membantu perusahaan secara strategis dengan memanfaatkan ekonomi jaringan. Yang kedua adalah model perusahaan virtual. Nah, untuk hal ini, model perusahaan virtual menciptakan bisnis yang kompetitif. Nah, perusahaan virtual ini juga dikenal sebagai organisasi virtual yang menggunakan jaringan untuk menghubungkan orang, aset, dan ide. Hal ini memungkinkannya untuk bersekutu dengan perusahaan lain untuk membuat dan mendistribusikan produk dan layanan tanpa dibatasi oleh batasan organisasi tradisional atau lokasi fisik. Nah, yang ketiga adalah ekosistem bisnis. Di sini, model porter tradisional mengasumsikan lingkungan industri yang relatif statis, batas-batas industri yang relatif jelas, dan sekumpulan pemasok, substitusi, dan pelanggan yang relatif stabil dan dengan fokus pada pelaku industri di lingkungan pasar. Selanjutnya ada Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sinergi, kompetensi inti, dan strategi berbasis jaringan. Nah, di sini, strategi berbasis jaringan, ketersediaan internet dan teknologi, jaringan telah memahami strategi yang memanfaatkan kemampuan perusahaan untuk membuat jaringan atau jaringan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini strategi berbasis jaringan mencakup penggunaan ekonomi jaringan, model perusahaan virtual, dan ekosistem bisnis. Ekonomi jaringan sendiri, ini adalah model bisnis berdasarkan jaringan dapat membantu perusahaan secara strategis dengan memanfaatkan ekonomi jaringan. Yang kedua adalah model perusahaan virtual. Nah, untuk hal ini, model perusahaan virtual menciptakan bisnis yang kompetitif. Nah, perusahaan virtual ini juga dikenal sebagai organisasi virtual yang menggunakan jaringan untuk menghubungkan orang, aset, dan ide. Hal ini memungkinkannya untuk bersekutu dengan perusahaan lain untuk membuat dan mendistribusikan produk dan layanan tanpa dibatasi oleh batasan organisasi tradisional atau lokasi fisik. Nah, yang ketiga adalah ekosistem bisnis. Di sini, model porter tradisional mengasumsikan lingkungan industri yang relatif statis, batas-batas industri yang relatif jelas, dan sekumpulan pemasok, substitusi, dan pelanggan yang relatif stabil dan dengan fokus pada pelaku industri di lingkungan pasar. Yang terakhir adalah konsep ekosistem bisnis. Nah, di sini konsep ekosistem bisnis dibangun atas gagasan jaringan nilai yang dijelaskan di sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah bahwa bekerja sama terjadi di banyak industri daripada banyak perusahaan. Misalnya, Microsoft dan Walmart menyediakan platform yang terdiri dari sistem informasi, teknologi, dan layanan yang digunakan ribuan perusahaan lain di industri yang berbeda. Microsoft telah memperkirakan bahwa lebih dari 40.000 perusahaan menggunakan platform Windows
dan mengirimkan produk mereka sendiri. Nah, mendukung produk Microsoft dan memperluas nilai perusahaan Microsoft sendiri, entry pesanan dan sistem manajemen inventaris Walmart adalah platform yang digunakan oleh ribuan pemasok untuk mendapatkan akses real-time ke permintaan pelanggan, melacak pengiriman, dan mengontrol inventaris. Berikutnya pembahasan subtopik yang terakhir yaitu mengenai using systems for competitive advantage in management issues. Nah, di sini pengantar yang bisa kami berikan adalah keberhasilan menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif sangat menantang dan membutuhkan koordinasi yang tepat dari teknologi, organisasi, dan manajemen. Pada bagian pertama ini akan dijelaskan mengenai sustaining competitive advantage atau mempertahankan keunggulan kompetitif. Pasar, harapan pelanggan, dan perubahan teknologi serta globalisasi memiliki dampak untuk membuat perubahan semakin cepat. Lalu untuk internet itu sendiri dapat membuat keunggulan kompetitif menghilang dengan sangat cepat karena hampir semua perusahaan dapat menggunakan atau memanfaatkan teknologi internet ini. Like it with business objective. Penelitian tentang TI dan kinerja bisnis telah menemukan bahwa semakin banyak perusahaan yang dapat menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnisnya akan lebih menguntungkan daripada perusahaan yang seperempat mencapai keselarasan TI dengan bisnis. Sebagian besar bisnis salah karena teknologi informasi memiliki kehidupannya sendiri dan tidak melayani kepentingan manajemen dan pemegang saham dengan baik. Daripada pelaku bisnis mengambil peran aktif dalam membentuk TI untuk perusahaan, mereka mengabaikan itu, mengaku tidak memahami TI, dan mentolerir kegagalan di bidang TI hanya sebagai gangguan untuk bekerja di sekitar. Perusahaan seperti itu membayar harga yang mahal dalam kinerja yang buruk. Berhasil perusahaan dan manajer memahami apa yang dapat dilakukan TI dan cara kerjanya, mengambil peran aktif dalam membentuk penggunaannya, dan mengukur dampaknya terhadap pendapatan dan laba. Daftar periksa manajemen. Melakukan strategi analisis sistem. Untuk menyelaraskan TI dengan bisnis dan menggunakan sistem informasi secara efektif untuk keunggulan kompetitif, manajer perlu melakukan analisa sistem strategis untuk mengidentifikasi jenis sistem yang memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan mereka. Manajer harus mengajukan pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana struktur industri tempat perusahaan itu berada? Contohnya, apa saja kekuatan kompetitif yang bekerja di industri? Ada pendatang baru dalam industri? Berapa kekuatan relatif pemasok, pelanggan, dan mengganti produk dan jasa dengan harga? Apakah dasar persaingan kualitas, harga, atau merek? Yang kedua, apa rantai nilai bisnis, perusahaan, dan industri untuk perusahaan tertentu ini? Contohnya, bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan melalui harga yang lebih rendah dan biaya transaksi atau kualitas yang lebih tinggi? Apakah ada tempat di nilai rantai mana bisnis dapat menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dan keuntungan tambahan bagi perusahaan? Apakah manfaat kompetensi? Yang ketiga adalah, sudahkah kita menyelaraskan TI dengan strategi dan tujuan bisnis kita? Contohnya, sudahkah kita mengartikulasikan strategi dan tujuan bisnis kita dengan benar? Apakah TI meningkatkan proses
dan aktivitas bisnis yang tepat untuk mempromosikannya? Apakah kita menggunakan metrik yang tepat untuk mengukur kemajuan menuju tujuan tersebut? Mengelola transisi strategis. Mengadopsi jenis sistem strategis yang dijelaskan dalam bab ini secara umum membutuhkan perubahan dalam tujuan bisnis, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan proses bisnis. Perubahan sosioteknis ini mempengaruhi baik sosial dan elemen teknis organisasi, dapat dianggap sebagai transisi strategis pergerakan antara tingkat sistem sosioteknik. Perubahan sosioteknik itu sering menyebabkan kaburnya batas-batas organisasi, baik eksternal dan internal. Pemasok dan pelanggan harus menjadi terkait erat dan dapat berbagi tanggung jawab satu sama lain. Manajer perlu merancang bisnis baru, proses untuk mengkoordinasikan aktivitas perusahaan mereka dengan aktivitas pelanggan, pemasok, dan organisasi lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.